warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, kali ini berjumpa dengan Ana Raisya. Ana akan menemani sahabat Kuas TV dalam acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuas. Alhamdulillah, kita sudah dapat menjalankan ibadah puasa ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan agar mendapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang masalah seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Raisya. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda, alhamdulillah. Terima kasih Abah Ya. telah dapat menemani Ana dalam acara Ramadanku, Ya. Ramadan bersama Kuas. Kali ini Abah kita mendapatkan pertanyaan lagi dari sahabat Kuas TV ini Abah. Ananda, ya. Pertanyaan itu Abah, amalan-amalan utama apa saja yang harus kita perbanyak tingkatkan Abah selama bulan Ramadan nih Abah? Iya. Mohon penjelasannya Abah. Baik Ananda. Pemirsa Kuas TV dan Ananda Raisya yang dirahmati Allah SWT, Ramadan bulan baik. Maka jangan sampai kita tidak memanfaatkan kebaikan bulan Ramadan. Dan Rasulullah awal sudah mengingatkan, kamil sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak dari hambaku dan umatku berpuasa tapi ada dapat cuma dua, enggak makan, enggak minum, rugi. Ya, pemirsa Kuas TV yang dirahmati Allah. Begitu Ananda Raisya. Maka banyak. Ya, di antara yang terpenting adalah mengisi setiap apapun di bulan Ramadan dengan kebaikan. Karena Ananda Raisya, bahkan bernapas pun itu napas kita subhanallah bernilai pahala. Ya, dan kalau bahasa orang mungkin kita makan yang bau, tapi ketika keluar dari mulut kita itu rihal misk, seperti bau kasturi. Bayangkan, bau mulut saja yang konon katanya bau akan bau kasturi dengan puasa. Subhanallah. Bahkan naumatu shaim ibadah. Tidurnya saja ibadah. Jadi semua hal-hal yang kita anggap sepele bisa ibadah kalau kita maksimal, apalagi yang besar. Misalnya baca Al-Quran, ya, itu subhanallah yudha'af kullu amal. Semua amal kebaikan kita dilipat gandakan. Makanya pemirsa Kuas TV dan anak-anak Kuas dan semuanya dan Raisya, jangan lupa baca Al-Quran. Karena orang baca Al-Quran akan dicintai Allah dan Rasulnya. Ada sabda Rasul, ya. Jadi al-jantu mustaqad ila arba'ati nafar. Surga mencintai 4 orang. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua hafidhil lisan, orang menjaga lisan. Yang kemudian setelah itu mut'imul ji'an, memberikan makan orang yang kurang mampu. Kemudian sha'imina fi syahr Ramadan, orang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi banyak sekali amalia. Di antara tadi adalah baca Al-Quran. Yang kedua, bersedekah. Ya, jadi bersedekahlah. Selagi ada uang berapapun, jangan sampai sedekah nak nunggu banyak. Pokoknya sedekah dalam kebaikan. Bahkan kalau kita lihat, ya, tabassuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudara itu adalah sedekah. Jadi maknanya senyum saja bisa sedekah. Jadi senyum dalam makna melakukan kebaikan dan berbuat kebaikan, sehingga kita tidak jahat dengan orang, tidak buruk hati dengan orang, apalagi bulan Ramadan. Jadi intinya bersedekah. Ya, kalau ada memang uang, kasih mereka. Mut'imul ji'an yang tadi Abah sampaikan, memberikan makan kepada orang yang lapar, apalagi bulan Ramadan ini. Maka banyak sekali amalia dan perbuatan yang bisa kita lakukan efektif baik di bulan Ramadan. Intinya Ramadan yudha'af kullul amal. Semua amalia kita, semua perbuatan kita, semua kegiatan-kegiatan kita dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kita Ramadan kan malam itu dengan tarawihnya, malam dengan witirnya, malam dengan tadarusnya, kemudian kita juga sedekahnya dan banyak lagi yang lain. Pokoknya tingkatkan amalia dengan semaksimal mungkin, tingkatkan amalia dengan semurah mungkin. Jangan pula mentang-mentang Ramadan kemudian malas sekolah, jangan. Tetap semangat sekolah, ya, sekolah tetap. Walaupun kita di awal Ramadan memang masih libur, tapi nanti Ramadan kita tetap masuk, Ramadan kita semangat. Karena Ramadan bukan bulan malas, tapi Ramadan bulan aktivitas, sehingga kita berbuat dan bekerja. Bukannya kita main-main baik kemudian tidak berbuat yang tidak sempurna. Tidur silakan, tapi ingat jangan tidur terus, ya. Jangan sampai dari habis sahur sampailah ke buka tidur. Sholatnya di mana? Berarti ibadahnya kurang sempurna. Tidur silakan dengan tujuan untuk menghindari maksiat, daripada main HP, main game, ya, daripada menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, baik tidur. Untuk apa? Menghindarkan diri dari kemaksiatan. Itulah hal-hal yang patut kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ananda Raisya dan pemirsa Kuas TV, insyaallah. Jadi amal-amalnya tuh melipat gandakan pahala ya Pak? Ya, semua amal kita dilipat gandakan. Ya, artinya baik dengan orang tua, sayangi adik, sayangi semuanya. Kalau kita lakukan dengan baik di bulan Ramadan, yudha'af, akan dilipat gandakan oleh Allah. Makanya jangan ditinggalkan. Nah, gitu. Oh, gitu ya Pak? Iya. Ini ya Pak, ada satu pertanyaan lagi ya Pak? Silakan Ananda. Izin sebelumnya Pak, Ana sebagai perempuan yang Ya. mana selama bulan puasa pasti ada kedatangan uzur ya Pak? Ya. Dan dengan sebab itu otomatis Ana tidak melaksanakan puasa atau ibadah-ibadahnya Pak, seperti puasa dan lain-lain saat malam. Maka Ana mau bertanya Pak,
Apa saja amalan utama yang dianjurkan bagi perempuan yang sedang uzur agar tidak menyiapkan bulan puasa nih, Abah? Iya. Jadi uzur bukan alasan untuk tetap ingat Allah. Uzur bukan alasan untuk tidak bisa dekat dengan Allah. Bahkan uzur bisa menjadi cara kita, apalagi perempuan, untuk dekat dengan Allah. Karena perempuan kan ada haid, ada nifas ya. Kalau istihadah tidak. Kalau darahnya darah penyakit. Tapi kalau haid bagi perempuan yang masih produktif itu tidak berpuasa dan juga tidak ibadah dan tidak sholat. Kemudian juga yang nifas bagi ibu yang baru melahirkan juga tidak puasa dan nifas. Lalu apa Ustaz? Puasa tidak, sembahyang tidak bisa, ngaji tidak bisa, zikir kepada Allah itu paling penting. Ya, karena berzikir itu tidak mesti dalam keadaan suci. Kapanpun yang penting hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya anak-anak desa dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mungkin ingin baca Al-Quran karena tidak bisa, kita kan bisa mendengar Al-Quran, mendengar tartil Al-Quran, itu kan mendengar, silakan. Atau barangkali kita sekedar membaca tapi dalam hati kita dengan niat tahfidzul Quran, ya. Karena Abah yakin anak-anak kuas kan sudah banyak nih hafal juz amma, iya ulang-ulang saja. Jadi bukan berarti tidak bisa baca Al-Quran, cuma bacanya liniat zikri, untuk berniat zikir. Tidak menyentuh Al-Quran, tidak memegang Al-Quran, cuma niatnya adalah zikir kepada Allah SWT. Jadi intinya Ananda Resya dan pemirsa Kuas TV yang dirahmati Allah, pokoknya Ramadan jangan gara-gara haid, jangan gara-gara tidak berpuasa dikarenakan sakit atau apapun kemudian tidak beraktivitaslah, tetap dengan kebaikan. Tapi ingat, ini hanya zikir. Makanya perempuan Ananda Resya, kan ada misalnya ustazah nih, kalau misalnya dia tidak bisa baca Al-Quran kemudian tidak boleh ngapa-ngapain, kesian ustazah tidak bisa mengajar Al-Quran ya. Kan ada ustazah itu ngajar Al-Quran, ketika misalnya dalam keadaan haid, akhirnya diumumkan, anak-anak kita tidak baca Al-Quran 1 minggu ini karena ustazah lagi haid. Salah. Jadi tetap ngajar Quran, cuman tidak menyentuh Al-Quran. Orang ngaji ya barangkali kemudian dia baca, ustazah negur, itu salah. Harus panjang 2 harokat, diingatkan. Ya. Misalnya juga mungkin ketika belajar kan ada di MI ada Quran hadis, mungkin yang ngajar ustazah, itu kan ada Al-Quran diajarkan. Nah silakan, niatnya zikir, bukan niat membaca. Kenapa? Karena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan yang mereka dalam keadaan haid lah, ya, atau dalam keadaan nifas, atau dalam keadaan tidak berpuasa dikarenakan ada darah haid yang keluar. Jadi jangan sampai beralasan untuk tidak puasa. Jangan mentang-mentang haid kemudian gawinya tidur, gayanya main HP, jangan. Orang semayang kemudian dia main, beda. Tetap berzikir kepada Allah. Artinya orang semayang, kita mungkin tidak ikut semayang, cuman kita duduk sambil mendengar bacaan Al-Quran imam yang terdengar oleh kita sebagai tambahan. Karena kalau kita mendengar saja sudah dapatkan pahala, apalagi kalau kita yang melakukan. Semoga Allah rahmati. Jadi intinya zikir Ananda harus tetap dilakukan ketika seseorang dalam keadaan haidah, ketika dia mungkin tidak puasa dan tidak melaksanakan sholat. Zikir itu mengingat Allah dimanapun, mengingat Allah kapanpun, dengan ungkapan-ungkapan dan juga amalia yang ada dalam kehidupannya, insya Allah. Begitu. Oh, jadi zikir itu tidak masalah ya, Pak? Tidak masalah. Silakan, karena zikir itu boleh siapapun dan boleh kapanpun. Dan zikir jangan hanya disebut la, tidak, tapi semuanya zikir. Ya, kita duduk di sini kemudian kita bertafakur sambil melihat alam, itu juga zikir. Ya, kemudian kita duduk mendengar tilawatil Quran, itu juga zikir. Kita duduk mendengar misalnya di YouTube ada ceramah-ceramah, ya, seperti ini misalnya kita dengar tanya jawab, itu juga zikir. Jadi zikir itu di seluruh komponen kehidupan kita. Karena memang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Tapi kalau otak kita sudah penuh dengan sudahlah tidak puasa, sudah tidak sholat, kemudian otak kita tidak isi dengan zikir kepada Allah, akan stres kita dan akan galau hidup kita. Karena memang wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapapun di antara kita yang berpaling dari mengingat Allah, maka hidupnya akan menjadi sempit dan dia akan dikumpulkan oleh Allah nanti kelak di akhirat dalam keadaan buta. Intinya zikir tetap harus diamaliakan, zikir tetap harus diingatkan, sehingga Ramadan tidak hampa begitu saja. Walaupun dia haidah, tetap beraktivitas yang baik, beraktivitas sempurna untuk kebaikannya dan kehidupannya, insya Allah. Begitu, Allah. Oh begitu ya, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Ananda dan Isya. Jawaban ini mungkin sangat bermanfaat untuk sahabat Kuas TV, terutama untuk yang pribadi. Ya. Baiklah sahabat Kuas TV, demikianlah perbincangan kita pada kali ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ana Raisya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.